Sega akhirnya ngelepas salah satu game pamungkas mereka, yaitu Like a Dragon Infinite World di awal tahun 2024. Pertanyaannya, apakah Like a Dragon Infinite World bisa ngasih kepuasan tersendiri, baik dari segi mekanik gameplay dan cerita? Like a Dragon Infinite World ini ceritanya lanjutin 3 tahun setelah Yakuza Like a Dragon beres. Jadi, geng kita yang udah berhasil selamatin Yokohama dan bubar-bubarin 2 klan Yakuza legendaris itu sekarang pada mulai hidup baru. Udah tenang nih hidupnya sekarang. Ichiban Kasuga sekarang kerja di Hello World. Koichi Adachi pegang bisnis keamanan sendiri. Yunanba kerja di tempat bikin alat kesehatan. Dan Sayoko Mukoda yang jadi bos kabaret klub punya dia sendiri. Nah, masalahnya nih, hidup mereka yang lagi adem ayem jadi berantakan. Soalnya ada VTuber yang ngasih tahu Kasuga sebenarnya itu siapa. Ya soalnya ya Kasuga itu mantannya Yakuza. Dan sialnya lagi si VTuber tuh ngejelek-jelekin dia dan teman-temannya dan bikin reputasi mereka hancur. Pokoknya difitnah abis-abisan lah. Nah, sialnya lagi nih, masalah tuh belum selesai guys. Soalnya tiba-tiba muncul kabar kalau ibunya Kasuga lagi nyari dia. Jadinya Kasuga harus cepet-cepet terbang ke Hawaii buat nyari ibunya. Soalnya menurut info terakhir tuh si ibunya Kasuga lagi ada di Hawaii dan mereka berdua ini belum pernah ketemu sebelumnya. Tapi sialnya di sana tuh dia harus ngadepin tantangan lain. Karena dia harus ngadepin geng lokal yang kuat banget yang namanya The Barakudas. Kalau misalnya kalian lihat di trailer itu tuh diperanin sama Denny Trejo, si bosnya The Barakudas. Nah untungnya nih Kasuga nggak sendirian. Soalnya ada Kiryu Kazuma yang somehow selalu nyangkut sama masalahnya Kasuga. Dan kali ini dia ikut ngebantu ngeberesin masalahnya si Kasuga. Kira-kira Kasuga berhasil nggak sih nemuin ibunya dia? Dan siapa sih yang bikin rusak nama baik Kasuga dan teman-temannya? Dan yang terakhir, apa sih sebenarnya kaitan Kiryu sama semua masalah ini? Nantikan jawabannya di Like a Dragon Infinite World. Salah satu hal yang bikin game ini makin seru adalah kita bakal main di lokasi baru yang masih fresh banget. Karena kita belum pernah main di sini sebelumnya, yaitu di Honolulu, Hawaii. Tapi jangan khawatir, meskipun kita baru pertama kali nih main di kota ini, suasana dan vibe-nya itu masih mirip banget kayak di Yokohama atau di Kabukicho atau di tempat-tempat lain sebelumnya. Pokoknya kalau kamu udah pernah main game Yakuza sebelumnya, pasti bakal langsung nyaman deh. Di Honolulu, banyak hal yang bisa kamu explore, terutama soal transportasi. Taksi masih jadi pilihan utama buat keliling dari satu tempat ke tempat lain. Bedanya nih, kali ini lebih gampang dan praktis pemakaiannya. Jadi siap-siap aja buat petualangan baru yang asik di Hawaii. Oh iya, ada satu lagi nih yang asik di game ini, yaitu ada street surfer alias Segway. Jadi, kamu bisa ngeloyor cepat-cepat di jalanan di Honolulu dan ini tuh enak banget. Soalnya kamu nggak perlu mubazir waktu dengan jalan kaki jauh-jauh. Dan ini tuh bisa berguna banget untuk ngindarin musuh yang harus kamu lewatin. Jadi nggak mesti berantem, jadi kamu bisa ngelewatin musuh-musuh yang ada di depan kamu. Ya cukup efektif sih sebenarnya. Meski kita banyak main di Hawaii, tapi kadang-kadang kita juga bakal mampir ke Jepang kok. Di beberapa bagian cerita lah pokoknya. Jadi ya siap-siap aja buat bolak-balik antara dua tempat, yaitu kalau misalnya kita ke Honolulu, kamu bakal lebih sering pakai Kasuga. Tapi kalau misalnya lagi di Ijincho atau Kamurocho, kamu bakal pakai Kiryu seringnya. Dan masing-masing dari mereka tuh nantinya bakal ditemenin sama geng partinya masing-masing. Yang bikin lebih seru lagi adalah kalau kamu main pakai Kiryu, soalnya dijamin ada sesuatu yang spesial di sana. Ini kita bukannya mau ngasih spoiler sih ya, tapi ketika kamu main pakai Kiryu, itu tuh kayak diajak nostalgia banget. Kayak ngelihat balik kayak perjalanan dia dari Yakuza pertama sampai yang sekarang. Dan ini tuh spesial terutama buat kamu yang udah ngikutin cerita Kiryu Kazuma dari awal banget. Kayak ngerasa diajak balik ke momen-momen nostalgia gitulah. Gini loh guys, RGG Studios tuh pinter banget bikin formula gameplay turn-based yang keren abis di Yakuza Like a Dragon. Dan terus mereka tuh ngupgrade lagi formulanya di Like a Dragon Infinite World. Gameplaynya sih secara overall tuh mirip-mirip, ya memang hampir sama persis lah, karena kan ya sama basicnya ya. Tapi dengan beberapa upgrade. Jadi kalau misalnya lagi giliran kalian nih di pertarungan,
Kalian tuh bisa ngegerakin karakter dengan lebih luas, asal masih di area yang ditentukan. Ini tuh lumayan banget, soalnya bisa bikin permainan lebih, lebih strategis gitu ya. Dan ini tuh bakal ngebantu banget kalau misalnya kamu mau pakai objek di sekitar untuk dijadiin senjata. Jadi kayak pergerakannya tuh bakal lebih enak, dan kamu juga bisa nentuin arah kemana jatuhnya lawan. Jadi bagus banget efeknya. Di game ini kebanyakan jobnya juga masih mirip-mirip kayak di Yakuza Like a Dragon. Cuman ada beberapa job baru nih yang keren banget. Kayak Sujimancer, Geodancer, Pyrodancer, sama Aquanaut. Keren-keren kan? Kalau lagi kesulitan ngadepin musuh, jangan khawatir, tinggal panggil aja Pawn Mage. Fitur ini tuh sebenarnya udah ada di Yakuza Like a Dragon dan balik lagi ke game ini. Praktis banget sebenarnya. Ini tuh kayak manggil backup buat bantuin kamu ngelawan musuh. Tapi ya buat manggil dia tuh mesti bayar sayangnya. Dan bedanya di game ini, Pawn Mage itu nggak cuma muncul untuk di serangan pamungkas doang. Soalnya mereka bakal nongol sebagai karakter tambahan yang siap bantuin kamu ngegebuk musuh di tiap giliran. Lebih mantap pokoknya Pawn Mage di game ini. Kalau soal Kiryu, dia itu emang dapat perlakuan yang spesial banget sih. Apalagi kalau kita ngomongin soal gameplay. Basically dia tuh masih pakai gaya turn based seperti karakter lain, tapi emang lebih asik. Soalnya kamu bisa milih 3 gaya berantem yang keren banget, kayak Rush, Sledgehammer, dan juga Brawler. Dan 3 gaya berantem ini nih, kalau misalnya kamu notice, itu tuh diambil dari game Yakuza zaman dulu. Jadi emang ini tuh 3 style andalannya dia kalau lagi berantem. Dan yang paling keren nih, ada mode baru yang namanya The Dragon's Resurgence. Jadi kalau misalnya energi barnya si Kiryu ini udah full, tinggal pencet R2 aja dan Kiryu bakal langsung bisa ngeluarin jurus-jurusnya secara bebas. Jadi lebih kayak ke ganti genre nih, jadi kayak mirip-mirip di game Yakuza lama yang ala-ala beat 'em up. Jadi dia bisa mendadak ngegebuk semua musuh dengan bebas. Tapi perlu diingat mode ini tuh ada batas waktunya ya, jadi kamu perlu manfaatin waktu sebaik mungkin untuk ngegebuk musuh selagi masih ada waktu. Meskipun setting lokasinya lebih condong ke Hawaii, tapi jangan kira tempat baru yang satu ini nggak kalah aneh kayak di Jepang. Soalnya ya tetap aja bakal ada banyak hal random dan kocak yang bisa kamu temuin di sana. Contohnya kayak cerita sampingan yang ngocok perut banget dan juga misi-misi sampingan yang absurd parah sih. Salah satunya yang lucu adalah mismatch, kayak semacam game dating app gitu. Di sini kamu bakal ditantang buat cari gebetan lewat aplikasi dan kamu harus pinter-pinter milih jawaban nih yang pas buat balas chat. Dan ketika sudah ngechat nih, kamu harus ngetik pesannya dengan cepat. Caranya dengan pencet-pencet tombol sesuai kombinasi yang diminta. Pokoknya ini tuh minigame yang seru dan bikin deg-degan banget. Ada juga nih beberapa minigame lainnya kayak misalnya Dondoko Island yang feel-nya tuh kayak main Animal Crossing. Dan ada juga kayak game Sujimon Battle yang bener-bener vibe-nya tuh kayak game Pokemon banget. Tapi minigame yang paling kita suka di game yang satu ini adalah Crazy Delivery. Ini tuh sebenarnya parodi dari game Crazy Taxi gitu deh. Tugasnya juga mirip-mirip, jadi kamu harus nganterin pesanan ke orang-orang yang kamu temuin di jalan. Pokoknya seru banget. Dan sambil nganterin pesanan itu, kamu bisa ngumpulin poin yang ada di jalan sambil ngetrik bersalto yang keren banget. Nah, bahkan kamu bisa lompatin gedung pakai motor. Pokoknya ini salah satu mini game yang asik banget dan favorit lah ya kalau menurut kita. Bicara soal friendship, ada fitur baru yang namanya Bones Bingo. Jadi kamu bisa cari topik buat ngobrol biasanya tuh bakal kamu temuin di jalan ya. Dan kamu juga bisa ngasih kado sebenarnya ke teman-teman yang ada di party. Sebenarnya mode ini tuh buat biar kamu lebih kenal aja sih dan lebih akrab dengan teman party kamu. Jadi bisa lebih tahu lah personality dia. Cuman yang lebih berguna itu ya adalah mode yang namanya Drinklings yang sebenarnya itu tuh udah muncul juga ya di game Yakuza Like a Dragon. Jadi intinya si leader party bakal ngajak ngobrol-ngobrol santai salah satu karakter, jadi ntar ganti-gantian gitu. Selain bikin pertemanan lebih erat, ini tuh juga bisa bikin buka serangan-serangan baru seperti tag team dan juga attack support. Jadi ini lumayan banget untuk nambah kombinasi serangan pada saat berantem.
Ada lagi nih satu fitur yang gak kalah menarik, namanya Aloha. Jadi Kasuga disuruh nyari teman baru di sekitar kota. Gampang banget sih caranya, kamu tuh tinggal pencet tombol X pas ketemu NPC yang ada logo emoticon di kepala mereka. Nanti Kasuga bakal bilang Aloha gitu ke mereka, dan nanti friendship bar-nya langsung naik. Pokoknya kumpulin aja sebanyak-banyaknya temen, terus nanti pas udah cukup nih jumlah temennya, langsung aja mampir ke Kay. Dia tuh bartender yang cakep banget yang ada di Revolver Bar. Nanti dari dia kamu bisa bakal dapat item-item spesial. Pokoknya ini fitur yang wajib kamu manfaatin banget. Ngomong-ngomong soal nge-upgrade diri Kasuga, fitur personality balik lagi di game ini. Ada beberapa sifat yang bisa kamu boost, kayak misalnya passion, confidence, charisma, kindness, intellect, dan juga style. Cara naikinnya gimana? Gampang banget. Itu tuh bisa dinaikin lewat ngobrol-ngobrol, nyelesain cerita sampingan, atau ikutan kelas-kelas yang ada. Dan tahu nggak, naikin personality itu bisa berguna banget loh, soalnya bisa bikin Kasuga jadi lebih jago pas lagi adu jotos. Lumayan banget lah untuk nambah kekuatan di pertarungan. Like a Dragon Infinite World ini game baru yang seru banget. Karakternya dikembangin dengan mantap dan ceritanya dibungkus apik. Bisa jadi sih ini salah satu game terkeren dari seri Yakuza. Emang sih alasan yang bikin kita suka sama franchise Like a Dragon atau dulu yang lebih sering disebut Yakuza itu karena ceritanya yang selalu dikemas dengan sangat oke. Untuk game yang satu ini, gameplaynya itu unik banget dibandingin sama seri Yakuza lainnya. Game ini tuh bisa dibilang salah satu game RPG turn-based yang paling yahut saat ini dibandingkan dengan game-game serupa lainnya. Soalnya, RGG Studios tuh berhasil banget untuk ngegabungin mekanik turn-based yang asik dari Yakuza Like a Dragon sama ngasih sentuhan beat 'em up khas game Yakuza jadul yang nagih banget. Game ini tuh kayak ngasih semacam obat rindu gitulah buat penggemar Yakuza yang udah lawas, sekaligus ngehibur penggemar Yakuza baru yang baru aja nyobain game ini. Kekurangannya mungkin cuma di job DLC eksklusif yang mesti kamu beli sih, dan juga fitur New Game Plus yang bisa cuman kamu pakai kalau misalnya beli paket Deluxe Edition kalau di Steam. Emang agak gimmick sih ya, tapi emang selain itu, di luar hal kecil itu, Like a Dragon Infinite World menurut kami adalah sebuah karya masterpiece dari RGG Studios. Pokoknya buat kamu yang doyan banget sama seri game ini atau yang emang suka banget dengan genre turn-based RPG, jangan sampai kelewatan main Like a Dragon Infinite World. Ini tuh salah satu game Yakuza terbaik dari segi gameplay dan juga cerita, dan bakal jadi kesalahan besar kalau kamu ngelewatin game yang satu ini.